Presiden Prabowo sambut hangat kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam. KPK benarkan geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi Bank BCB. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada berita lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kunjungan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, To Lam, ke Indonesia disambut hangat Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama 70 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 Maret 2025. Rombongan To Lam dikawal 7 motoris saat bertolak dari Hotel Mandarin Oriental menuju Istana Merdeka. Sambutan meriah terlihat saat 240 siswa-siswi Indonesia berbaris rapi sambil melambaikan bendera Indonesia dan Vietnam. Tak hanya itu, sebanyak 661 personil Pas Pampres dengan busana adat dan personil dari 3 matra TNI turut menyambut kehadiran delegasi Vietnam. Upacara penyambutan dibuka dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Vietnam dan Indonesia, dilanjutkan dengan kegiatan inspeksi pasukan. Prabowo dan To Lam juga menyapa pasukan upacara serta para siswa-siswi yang hadir di lokasi. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin sejak tahun 1955. Pertemuan bilateral ini diharapkan mampu meningkatkan kemitraan strategis kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Indonesia and Vietnam have maintained long-standing relations since 1955. This relationship was built on the strong foundation established by your president, President Ho Chi Minh, and President Sukarno of Indonesia. This year should be considered a very good momentum to elevate our relationship to a higher level, to a level of comprehensive strategic partnership. Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka pada Senin 10 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif. Indonesia dan Vietnam resmi sepakat meningkatkan hubungan kerjasama menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Senin 10 Maret 2025. Melalui kemitraan ini, kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama di berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan hingga pendidikan dan sains. Indonesia dan Vietnam juga menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga 18 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Selain itu, investasi Vietnam di sektor otomotif dan pertanian di Indonesia disambut baik dengan harapan dapat memperkuat ketahanan pangan kedua negara dan berkontribusi pada kebutuhan pangan dunia. Kita sudah setuju dalam pertemuan kita bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita, kerjasama kita. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama
di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran kunjungan, di bidang pendidikan dan sains tadi. Di hampir semua bidang kita ingin meningkatkan kerjasama dan Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak dan fasilitas pendukung lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan kapasitas kilang yang dibangun akan ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari dan dilakukan di beberapa wilayah untuk pemerataan. Terkait dengan hilirisasi, pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam, 10 Maret 2025, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak menjadi 1 juta barel per hari. Pembangunan ini akan dilakukan di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, Papua untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan dengan kapasitas 1 juta barel per hari. Tak hanya itu, pengembangan dimethyl ether atau DME sebagai substitusi LPG terus didorong, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Di sektor mineral batu bara, pemerintah akan mempercepat hilirisasi bauksit, nikel, dan timah. Pembangunan solar panel dan pengelolaan pasir kuarsa juga menjadi bagian dari strategi, menjadikan mineral kritikal sebagai potensi keunggulan komparatif bangsa. Rapat terbatas ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan minyak kita yang isinya tak sesuai dengan takaran dalam kemasan. Puan tegaskan DPR akan tinjau langsung ke pasar dalam waktu dekat. Puan mengatakan soal temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran nantinya akan dikomunikasikan dengan komisi terkait agar DPR bisa tanyakan langsung dengan pihak terkait dengan minyak kita. Bahkan Puan mengaku DPR akan melakukan sidak guna meninjau langsung minyak kita di pasar-pasar. Puan mengaku tak ingin permasalahan minyak kita mengganggu pasokan kebutuhan minyak di masyarakat pada bulan Ramadan ini. Lebih lanjut, Puan menegaskan permasalahan minyak kita jangan sampai berimbas pada ketersediaan minyak goreng di pasaran. Ya, terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung. Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng minyak kita dengan volume yang tidak sesuai dengan label kemasan. Penggerebekan dilakukan pada Minggu 9 Maret 2025 di sebuah gudang di Kota Depok. Dalam penyelidikan, tim Bareskrim Polri menemukan bahwa minyak yang dikemas ulang tidak sesuai takaran. Minyak dalam kemasan pouch bag seharusnya berisi 1000 mili hanya diisi sekitar 820 mili hingga 920 mili. Sementara itu, minyak dalam botol lebih sedikit lagi sekitar 760 mili. Dalam operasi ini, polisi menyita lebih dari 10.560 liter minyak goreng dalam berbagai bentuk kemasan. Barang bukti yang diamankan meliputi 450 dus minyak dalam kemasan pouch bag, 180
dus minyak di gudang, 250 kerat minyak botolan, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya. Pelaku diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan KUHP. Dirtipideksus Bareskrim Polri menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat. Polri menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam membeli produk dan memastikan kesesuaian volume dengan label. Diharapkan pengungkapan ini dapat memberikan efek jerah serta mencegah praktik serupa di masa mendatang. Polri berkomitmen menjaga ketertiban dan keadilan demi melindungi konsumen serta perekonomian nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan emak-emak pedagang daging ayam di pasar tradisional Wates Kulon Progo, Yogyakarta, geruduk salah satu lapak pengecer daging ayam yang berjualan di luar kompleks pasar. Aksi ini dilakukan lantaran para pedagang tak terima dengan harga yang jauh lebih murah yang dijual di lapak pengecer. Puluhan pedagang ayam yang mayoritas emak-emak menggeruduk salah satu lapak pengecer di Pedukuhan Gadingan, Kelurahan Wates, Kapanewon, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa pagi. Para pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang ayam pasar Wates ini tak terima lantaran harga yang dipatok oleh pengecer di luar kompleks pasar jauh di bawah harga yang disepakati para pedagang di dalam area pasar. Pengecer daging ayam ini diketahui merupakan usaha milik salah satu rumah pemotongan hewan di wilayah Kabupaten Bantul. Para pedagang pasar mengklaim harga yang dipatok oleh pengecer ini di angka Rp28.000 per kilogram. Padahal para pedagang di dalam pasar menjual daging ayam dengan harga Rp34 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Angka yang ditetapkan ini merupakan kesepakatan paguyuban. Aksi ini pun sempat diwarnai adu mulut antara sejumlah emak-emak dan pengecer daging ayam. Iya mas. Halo. Aksi hari ini aksi dari pedagang ayam pasar Wates yang mengeluh karena ada harga yang di bawah standar normal. Orang masing-masing artinya kan sudah beli sudah lama sama aku, tapi digoda sama itu ya tergiur yang murah ya. Sebelumnya jualannya di mana? Saya kan di Bandung kan buka cabang di Kulon Progo, dan saya kan kemarin di Cikini. Jadi jalan saya pindah ke sini. Sama di Jonjoan yang di Kulon Progo. Dalam aksi ini, para pedagang menuntut pengecer untuk menutup lapaknya dan tak berjualan lagi di area Kabupaten Kulon Progo. Para pedagang ayam ini mengaku sempat memberi peringatan agar pengecer ini bisa menyamakan harga, namun tak dilakukan. Aksi dilakukan para pedagang buntut anjloknya omset para pedagang ayam di area pasar Wates. Penurunan omset ini terjadi sejak lapak pengecer ini buka 2 pekan lalu. Aksi mama ini akhirnya membubarkan diri setelah pihak kepolisian sektor Wates tiba dan menengahi perkara ini. Kuasa hukum Gereja HKBP Cibinong Roni Prima Panggabean membawa kasus kliennya terkait dugaan tindakan kriminalisasi HKBP Cibinong ke Komisi 3 DPR RI pada Selasa siang. Roni mengatakan upaya ini dilakukan sebagai bentuk koreksi atas dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik Polres Bogor dan Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Pendeta HKBP Cibinong Roni menjelaskan aduan yang dibawanya ke Komisi 3 DPR RI ini disebut adanya kesewenang-wenangan oknum Polres Bogor dan oknum Kepolisian Polda Jawa Barat terhadap Pendeta HKBP Cibinong yang dilaporkan telah memalsukan dokumen akta pernikahan gereja. Roni mengaku ada yang janggal dalam kasus ini setelah Pendeta Gideon Saragi ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan malah baru dilakukan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan atau sprindik berulang kali. Diketahui penyidikan ini sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Roni juga menilai tindakan Polres Bogor telah melangkahi hukum pidana dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Roni berharap laporannya ke Komisi 3 DPR RI dapat diterima dan segera dilakukannya RDP. Agar para oknum yang terlibat segera diperiksa dan masyarakat melihat kinerja kepolisian saat ini yang dianggapnya tidak baik-baik saja.
Kita mau bawa ke Komisi 3 DPR RI biar Indonesia melihat kebobrokan hukum di Indonesia ini. Artinya sebagai Komisi 3 DPR RI perlu melakukan korektif terhadap polisi. Dari Jakarta, Alko Teopandi mengabarkan. Ya, kasus salah tangkap yang dilakukan oleh oknum polisi terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Korban yang merupakan seorang pencari bekicot sempat mendapatkan kekerasan saat proses interogasi. Pihak Polres Grobogan mengaku lalai dan sudah memproses personil yang bersangkutan. Inilah potongan video yang sempat viral di berbagai media sosial. Seorang oknum anggota polisi Grobogan yang mengenakan jaket berwarna hitam melakukan interogasi terhadap Kusyanto, seorang pencari bekicot. Dalam video tersebut, tampak oknum polisi dari Polsek Geyer membentak dan memukul Kusyanto, warga desa Dimoro, Kecamatan Toro, Grobogan. Dari pengakuan korban, saat kejadian penangkapan dirinya sedang duduk santai berada di pesawahan di Desa Suruh, Kecamatan Geyer, Grobogan usai mencari bekicot. Pada sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba oknum tersebut bersama 4 orang menuduh korban mencuri sebuah pompa air. Kemudian korban dibawa ke sebuah rumah dengan tangan diikat menggunakan tali rapia. Korban juga mengaku dalam perjalanan sempat dipukul di bagian kepala dan bibirnya. Ditangkap, digerebek tapi tanpa ada bukti. Kalau yang gini argumen sekedap tapi cuman dipaksa untuk ikut suatu tempat yang tempatnya di daerah depan kelasnya nggak tahu tempatnya siapa, nggak tahu. Dari rumah warga itu akhirnya korban dibawa ke Polsek Geyer dan dilakukan klarifikasi oleh petugas dan sempat didatangkan oleh pihak kepala desa korban tinggal karena korban tidak membawa identitas. Dari pemeriksaan di Polsek Geyer, korban tidak terbukti mencuri seperti yang dituduhkan dan langsung dibawa pulang oleh kepala desanya. Sementara Kapolres Grobogan mengaku terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh anggotanya. Pihaknya sudah memohon maaf kepada korban. Untuk anggota yang melakukan kesalahan langsung diamankan oleh si Propos untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut termasuk sudah ditahan di tempat khusus. Ya, terima kasih. Kemarin memang kita beredar di media bahwa disebutkan salah tangkap terhadap saudara Kusyanto. Jadi hasil tadi malam kami sudah ketemu dengan saudara Kusyanto, sudah berbicara panjang lebar dengan yang bersangkutan bahwa peristiwanya yang bersangkutan dicurigai pada saat mencari bekicot di lahan persawahan. Kapolres bersedia mengganti seluruh kerugian korban baik moral maupun material, seperti kerusakan sepeda motor dan pemulihan nama baik korban. Kapolres juga berjanji akan menindak tegas anggotanya sesuai hukum yang berlaku jika benar bersalah. Sekaligus akan menangani keresahan masyarakat terkait hilangnya barang-barang milik warga yang menjadi sumber awal masalah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BCB. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin sore, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika membenarkan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan pejabat pemerintah daerah Jawa Barat, yakni informasi sementara kediaman Ridwan Kamil. Meski sudah selesai dilakukan penggeledahan, Tessa belum bisa memaparkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim penyidik KPK dan segera disampaikan jika seluruh informasi telah dilaporkan. Ya, informasi tambahan yang bisa saya sampaikan adalah salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ya. Sebagai informasi, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BCB dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi mengabarkan.
Kegaduhan yang terjadi perihal minyak kita dalam kemasan botol yang tidak sesuai takaran masih menjadi perbincangan publik. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, simak laporannya bersama jurnalis Berita Nasional TV Shana Sairus dan juru kamera Anggada Agung. Pemirsa Berita Nasional TV, setelah ramai dan viral hasil penemuan sidak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung Jakarta, di mana dirinya menemukan adanya minyak dalam kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran, di mana seharusnya satu botol minyak tersebut berisikan 1 liter, namun setelah diukur hanya ada 700 hingga 800 ml saja. Saat ini saya sudah berada di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan untuk mengetahui dan mengecek langsung apakah ada penurunan pembeli setelah kejadian kemarin. Dan setelah saya lihat-lihat juga di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan ini tidak ada pedagang yang menjual minyak kita dalam kemasan botol, hanya ada dalam kemasan pouch. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang minyak goreng yang berada di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ika. Ibu jual minyak goreng ya ini? Ada jual minyak goreng minyak kita juga nggak Bu? Jual. Jual ya. Ibu jual minyak kita tuh dalam kemasan apa kalau boleh tahu? Pot, ya. Berarti kemasan botol tidak ada menjual ya? Enggak. Kalau itu kita nggak pernah, ini sebabnya kalau dari sini masuknya tuh yang biasa-biasa aja, yang apa mereknya udah masuk dalam daftar itu dari pemerintah. Kalau enggak kita nggak bisa masuk. Masalah pertama, kualitasnya kurang. Kedua, isinya nggak bisa jamin. Kalau ada apa-apa kita susah komplainnya. Ada orang itu pembeli juga nauin. Kalau ini yang biasa dibeli dari produksi itu apa enggak itu lain, jadi beda. Warnanya tuh kalau yang bukan dari produksi yang pemerintah itu warnanya lebih kuning dan mudah merah gitu untuk goreng. Tapi kalau ya itu kan kualitasnya dijamin bagus gitu. Orang udah pada tahu. Kalau daerah sini gitu. Harapkan ya seperti pemerintah nganjurin harganya segini, tapi kita pengambilan jangan sampai lebih dari yang kita jual gitu. Jadi harganya kita bisa jual gitu. Jangan umpamanya harganya kemarin dipatok 15.7, sedangkan kita ngambilannya udah 16 lebih. Jadi kita kan nggak bisa jual gitu. Jadi kita ke pemerintah ngasih harga sini, kita di bawah gitu. Jadi kita ada keuntungan sama-sama itu gitu. Tapi kalau kita dipatok harga segini, sedangkan kita ngambilnya mahal nggak bisa gitu. Bu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya gimana ya, itu kan namanya juga ukuran dikurangin tapi harga tetap, ya namanya juga udah korupsi ya. Kalau udah partai besar kan juga besar, biarpun dikuranginnya sedikit, tapi kalau tiap hari ya itu ya namanya udah korupsi juga ya. Merugikan konsumen lah, ya sesuai dengan target aja, sesuai dengan yang ada gitu loh, jangan dikurang-kurangin. Kalau perlu pengurusnya diganti. Angkat. Ya, jadi kan aturan sejak 100, ya seliter jadi cuma 800. Kadang-kadang ada yang suka kurang juga 700. Baiklah pemirsa Berita Nasional TV, tadi kita sudah melihat dan juga mendengarkan langsung dari pedagang penjual minyak goreng yang berada di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan. Demikian dari Jakarta, Shana Sairus, Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.